عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده أما بعد أيها المسلمون الخاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في آية الأخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kembali kita memenuhi panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan pada hari ini semuanya insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat terhenti-hentinya kita sampaikan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita semuanya fid dunia wal akhirah insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita melihat menghayati seluruh ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, itu ada ungkapan ulama yang pendek menyimpulkan bahwa seluruh ajaran perintah-perintah Allah itu tujuannya pasti di situ. Jadi engkaro werekadana pandritai, mulai dari perintah syahadatain, kemudian perintah sempajang, puasa, zakat, haji dan lain-lain sebagainya, itu tujuannya adalah is'adun nasi fid darain. Allah Subhanahu wa taala kepingin melihat kita hambanya supaya bisa selamat di dua tempat. Jadi bahasana is'adun nasi fid darain. Ya Allah kepingin membahagiakan kita di onrong dua wanua, imma onrong wanua dunia lino wa imma fil akhirah. Ya tidak cukup kita bahagia di dunia, tapi melotoki bagaimana kebahagiaan itu bisa kita dapatkan di akhirat kelak sebagai kehidupan yang abadi. Maka oleh karena itulah, jika kita melaksanakan ibadah, bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yana tu diaseng dalam tanda kutip secara umum, itulah takwa yang sebenarnya. Dan seluruh perintah itu tujuannya juga di sana. Ada tujuan nafangala tasuru kimas sempajang 5 kali sehari semalam kita ditunggu di masjid ini. Begitu azan berkumandang, muazzin memanggil kita semuanya, hakikatnya adalah ataukah secara lahiriah seluruh jamaah-jamaah linomu salaimanan dia tu, karena yang lebih penting adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Puasa membantu kita bagaimana menjadi ata-ata yang bertakwa, merepek kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada
dimensi sosialnya itu ibadah. Engkau dimensi ilahiyahnya, hubungan kepada Allah iya, tapi hubungan kepada sesama manusia juga iya. Dan rata-rata ibadah seperti itu, jemaah sekalian. Coba kita lihat, narek komo patutugi sempajang, itu tongi sempajangi dari awal takbir sampai kita salam, itu di sana ada dimensi vertikal talor puang Allah Ta'ala dan dimensi horizontal talor pada tauri pancaji. Takbir Allahu Akbar itu membesarkan Allah, tapi assalam di akhir salam itu adalah seakan-akan kau bawa ini salam dibawa di saliwanna sempajangi. Jadi pura kimas sempajang Rasulullah puang Allah Ta'ala masuk ke bergaul, bermuamalah kembali seperti biasa, tapi dengan adab-adab tersendiri. Jadi itu ibadah dan rahibana ibadah. Kemudian puasa seperti itu, perintah puasa, perintah umrah, perintah haji, zakat pun demikian, ada dimensi ilahiyahnya, sekaligus menjadi juga ada perintah sekaligus dimensi sosialnya. Hari ini alhamdulillah isadari kita oleh Allah Subhanahu wa taala nareki kesempatan umur malampe dan karena masih berada di suasana bulan Zulqa'dah. Sedi ulang napakalep di puang Allah Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran ditelai dengan bulan Syahrul Hurum yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saliwunna ulan Ramalan. Dan hari ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan waktu esok sekaligus bulan yang istimewa. Kullu ayyamin fadilah wa yaumul jum'atu afdal. Kullu ayyamin fadilah, tungke as-samal bi manun wa yaumul jum'ati afdal, nayakia as-jum'ai as-so kami nam lebih ila nasi minggu. Demikian bulan Zulqa'dah, demikian bulan Zulhijjah, demikian bulan Muharram, dan insyaallah demikian bulan Rajab. Yana natalla Allah Ta'ala ulan haram yang mestinya di bulan itu perlu kita betul-betul mengisi dengan berbagai macam ibadah. Para lui pada cengir tuta nasabah betul hari ini luar biasa. Cede di seding labas si waktu tasijang. De nesi aga di jama labas si tasijang. Ya mutol lautan lorai lemanora lemaniang habis lagi waktu na rapi si mangaribi. Isa dari alita makada aga utama ya soy. Sama ana sedih makulang ni amalaku daripada padahal waktu tidak pernah berhenti. Selalu bergerak terus. Ya oleh karena itulah orang yang betul-betul memaknai hidupnya, maka ada salah satu kunci kesuksesan sekaligus standar kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa. Apapun profesita, apapun jawab mata, mau jadi petani, mau jadi pengusaha yang sukses, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi rakyat biasa, mau jadi perkantoran, satu tahapan kita, target kita adalah supaya menjadi manusia takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul target karena standar tak di sana. Orang miskin yang bertakwa, oke. Orang takwa yang bertakwa, orang-orang kaya yang bertakwa itu luar biasa. TNI yang bertakwa, pagalung yang bertakwa, pengusaha yang bertakwa, semuanya dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah kalau Allah mengajarkan ya di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian yang luas. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ada rahasia di balik ketakwaan ini sampai berulang-ulang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam redaksi Al-Quran yang berbeda-beda. Napa dibaca pemulaannya korangi itu sudah kita menjumpai. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Misalnya di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan ya uiddat lil muttaqin. Banyak ayat-ayat itu berkenaan dengan ketakwaan. Tandrang melebihnya yang posisi ini manakala manusia bisa dapatkan itu. Ya, manusia dapatkan itu tanda lebih dan posisi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nagagat kala lebih aro.
Tentu ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kehadiran hari ini karena digerakkan oleh keimanan dan keislaman kita. Itu juga dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa tetes siaga, apa nguji ni lomai. Ya kemudian kita bersih-bersih lahir batin, disucikan jiwata, disucikan aleta. Untuk apa? Menghadiri salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Supaya kita dalam hari ini insya Allah ketakwaan bisa kita capai. Sama salah satu di antaranya ini pelaksanaan ibadah salat Jumat hari ini. Kemudian ada konsep yang berkenaan dengan takwa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq di ayat 2, ayat 4 dan 5. Seterusnya konsep ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Engkasirawana di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya Allah, luar biasa Allah taala ya. Yang karyawana sih, wa may yattaqillaha, ya barang siapa yang bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa-dosanya di Allah taala, wa yu'azzim, dan seluruh amalan-amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini prinsip sekaligus konsep yang diajarkan untuk keselamatan kita di dua tempat ini. Is'adun nas di awal khutbah hari ini. Is'adun nasi ya fid darain. Maka oleh karena itulah lewat kesempatan yang mulia ini, ya tentu saya ingin mengatakan keselamatan setelah kita melaksanakan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lewat ketakwaan ini, maka dia gagal dibangun kecuali dua saja pasti dibangun, diperbaiki. Dia gagal lagi dia nak telu depa. Apa itu? Bangun hubunganmu kepada Allah dan bangun hubunganmu kepada sesama manusia. Dan kalau ini bagus, dari pemakaiannya ia dua insyaallah aman di perjalanan ini. Nah, kalau kata hubungan Allah Ta'ala secara vertikal dia bagus, tahajud iya, baca Quran iya, sunnah-sunnah dia nang kana salai, puasa sunnah dan lain sebagainya dibangun, diperbaiki. Dan yang kedua adalah bangun hubunganmu kepada sesama manusia. Nari ko makasih insyaallah amang perjalanan tak rewe lari fong Allah Subhanahu wa taala. Nah sabab bahaya sangat dia pasti rewe ki. Ya banyak sangat dia desa tinggal tua begitu juga sampai ajal tak datang, dan malaikat tidak pernah tanya kita, berdoa baca siaga umurmu rewe kulomai. Tidak pernah malaikat akan ngomong bertanya seperti siaga umurmu, tapi malaikat akan tanya muage umurmu baca. Ya tidak pernah tanya siaga umurmu, berapa kesempatan yang diberikan Tuhan sama kau, muage, tapi muage umurmu. Ya oleh karena itulah saya sering mengatakan di mana-mana, persoalan umur bukan persoalan pendek panjang, tetapi persoalannya adalah kau apakan umurmu di usia muda itu. Kau apakan umurmu selama 30 tahun itu, muagai 40 tahun, muagai 50 tahun, bukan berapa banyaknya, tapi kau apakan umurmu itu. Tentu persembahkanlah ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demi hubungan makanya, maka itu bermasalah perjalanan. Ya nama terrewe pengok kelino. Dia minta kepada Allah diberikan waktu untuk kembali ke dunia. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kiparewa ka puan lori kampungku, kipalewa ka pengen lori lino fuang. Nasabah na ita ni talle ni limatan na dua lora mana, maka ternyata pahala berjamaah itu luar biasa. Ternyata pahala zikir-zikir itu luar biasa. Ternyata perjalanan pahala silaturahmi itu luar biasa. Puasa itu luar biasa dan lain sebagainya. Irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kipali suka puang gapoku Indonesia. Kiparewa ka lori lino pengen puang. Elo nama kama si kanja-kanjana si kesina. Ya seluruh yang pernah saya tinggalkan saya mau lakukan ya Allah. Dia minta pulang karena dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Dia sudah menyaksikan bahwa pahala-pahala itu besar sekali. Itulah makna keimanan kita ya, yang sampai dengan hari ini mesti dipelihara dengan baik sampai ajal tak menjemput. Iparakai madecengi ketakwaan. Ya ditingkatkan terus ketakwaan itu, keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kalau cuma hubungan tak kepada manusia baik, tapi hubungan kepada Allah tidak baik, tentu juga perjalanan akan bermasalah. Saya teringat ada riwayat singkat, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh salah satu imam besar, Imamul Ghazali. Di dalam kitabnya mengatakan, engkau di sahabatnya Nabi ta yasni Abdullah bin Hashim. Ya Abdullah bin Hashim, jamaah sekalian, dia itu ahli ibadah. Pokoknya sinin napak kusiangin aja mana. Siang malam dia beribadah. Kalau setengah malam dia bangun sepertiga malam tahajud, berzikir kepada Allah. Kalau bersiang itu puasa sunat, berzikir, mengaji, pokoknya ahli ibadah. Sewa waktu lo imas sumpaya tahajud, tiba-tiba di dekat beliau ada sosok manusia yang duduk. Sanggena makutanai, man antum niga ko tu tapamapuali ya rutawe. Ia menjadi sosok manusia. Saya adalah malaikat yang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mari mengkakutul kumaga. Dan apa yang ada di tangan saudara itu? Manakala kita rasa kita meraja, kita malopong utiwi, ada gunanya itu kita saya diutus oleh Allah, na utus ka pong Allah taala lumai, ya kita saya diperintah untuk mencatat seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kebetulan masuk pale na kumako itu, saya mau dicek nama saya, mudah-mudahan engkau suku betul. Jadi ceklah namanya ini Abdullah bin Hashim. Dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir tidak ditemukan namanya, jemaah sekalian. Sanggena makarewa, kenapa nama saya tidak ada? Padahal saya ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Al-Quran, ahli puasa, ahli semuanya. Kok nama saya tidak ada? Coba ulang satu kali lagi. Ya malaikat buka sampai seterusnya sampai terakhir. Kesimpulannya namanya Abdullah bin Hashim tidak ditemukan dalam catatan itu. Maka dari malaikat Allah melarang saya menulis namamu di kitab ini, sekalipun saya tahu bahwa iko adalah ahli ibadahku. Tahajud tidak pernah kau tinggalkan, puasa sunnah tidak pernah kau tinggalkan, hubunganmu kepada Allah bagus. Tetapi nalarang apa ngalata cata asemmu ke kita nasaba iko nasem engkau walibolamu malupu, minta bantuan kau tidak bantu. Ada saudaramu, tetanggamu yang katanya sakit kau tidak datangi, kau tidak jenguk. Ada yang pernah menyakitimu tapi minta maaf kau tidak maafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk menuliskan namamu di kitab ini. Padahal kita hanya hamba-hamba Allah yang termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat singkat ini mengajarkan kepada kita semuanya, tidak cukup kau ibadah sujud rukuk, yang bahkan menghatamkan setiap hari Al-Quran, puasa sunat setiap hari, sebelum kau mencintai sesama manusia, sebelum kau perbaiki hubunganmu kekal sesama manusia. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Yang terakhir ingin sampaikan sehubungan dengan saudara-saudara kita yang menjadi duyufur Rahman, tentu menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di Mekah, di Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Tabayangkan gari di gagal la paleng kaminan na ulang-ulang ke rumai riase di tanah mapacinge as-sangalinna talbiyah dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, sampai seterusnya. Itu maknanya engkau nak mai, yang engkau nak mai puangi Bali patang-pata yang pernah dipanggil oleh Nabi Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Yang engkau nak mai puangi, ya tentu kalau kita dipanggil salat, sebenarnya itu juga mesti dibahasakan itu. Labbaik ya Allah, engkau namanya ada mak Jumat puangi. Usalawi jamaah dan saya mengerti jamaah penting kasih buang. Kantoran itu penting, jamaah usahaku penting, tapi saya juga yakin bahwa panggilan ini lebih penting. Labbaik ya Allah, engkau namanya hadir puangi. Labbaik. Nah, itu mudah-mudahan duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, doa atas semuanya, yang mudah-mudahan semuanya insyaallah sehat ya ringi betuan naro asa genangan kesehatan di buang Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya insyaallah kembali ke tanah air saya di Bawang. Diharapkan kembali membawa oleh-oleh hajjam mabrura ya, sebagai oleh-oleh yang dahsyat yang dimiliki oleh mereka itu
janjinna Nabi ta pula dikuang Allah Ta'ala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tak kena terima kuang Allah Ta'ala betul-betul haji tak, sekalipun menunggu selama 13 tahun baru sampai ke Baitullah, tapi lisui diterima insyaallah dia akan dijamin tamak surga kuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jagailah kemabruran haji itu. Merebut dia nama watang, merebut artinya tidak sial, artinya mudah-mudah gampang, tapi yang lebih berat adalah menjaga kemabruran haji itu. Tahu di mata jaga ya cipot-cipot tarudan kata mati. Tahu di mata jaga timut taruh pau-pau kanja-kanja mi di dapagan kata mati. Tahu di mata jaga mata taruh paling kali ngata joka taruh sampai kita kembali kepada Allah. Dan kalau ada orang yang bisa jaga sampai dia ajalnya datang, maka itulah mabrur yang sebenarnya. Tidak salah kalau Nabi mengatakan haji memang anak pamendrek haji. Dia suruh ke Nabi haji memang dia anak pamendrek haji. Itu berat itu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, lewat kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, khutbah hari ini, yang pertama adalah standar keimanan kita dalam mata kacamata Allah Subhanahu, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Siapapun kita, kalau bertakwa insyaallah dia itu mulia di hadapan Tuhannya. Yang kedua adalah seluruh perintah agama dia jaga tu lain. Nah perintah kepada Ta'ala mata anda menurut ini, tapi kepada Ta'ala itu senang cinta sayang kepada kita. Untuk apa? Is'adun nas fid dar. Elok magi tu nafas salama buat tak duit onrong lino akhirat para selamat menemukan insyaallah. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dipanjangkan usia atau umur oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa panjang kalau bukan dalam ketaatan, namun apa oncok mi tapi dia taat kepada Allah, itu lebih baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fina ayati wa dzikir hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la idgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima ittaqullaha ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a sana kursi. Wa qala ta'ala wa yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Ya,